Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah, kaifa halukum? Alhamdulillah, pada malam hari ini kedengeran gak suara Ustaz? Yang kedengeran suara Ustaz doang, kan suara kalian. Yang masih bicara diam dulu ya. Mau ngaji apa mau ngobrol? Kalau mau ngobrol di luar masjid. Siapa yang mau keluar masjid? Baik ya, jangan berisik. Hormati, adabi, ada pada majelis ilmu. Jangan bicara sendiri ya. Kalau kalian bicara, Ustaz bicara, siapa yang dengar? Nggak ada yang dengar, nggak ada manfaatnya. Baik, ya. Agar majelis kita berkah dan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Utamanya besar ya Pak. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah dari rumah Allah, majelis ilmu, masjid ya. Gak hanya masjid, pokoknya majelis ilmu ngapain duduk-duduk, gak hanya duduk-duduk doang ya. Tapi mereka ada aktivitas yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, wa yatadarasun, mempelajarinya. Kecuali akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan, akan diliputi rahmat, akan ya diberikan ampunan, dan malaikat pun hadir di majelis ilmu. Bahkan yang luar biasanya, Allah akan menyebut nama kita di sisi makhluknya yang mulia di atas langit sana. Insyaallah, bulan hari ini hadir di majelis ilmu, bulan ya mereka mendatangi majelis ilmu, disebut di sisi ya makhluk-makhluk yang mulia. Siapa? Para malaikatnya ya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa para ikhwafillah. Tentunya tidak lain, ini ya pahala besar bagi orang yang melangkahkan kakinya menuntut ilmu. Apalagi kita sudah mendengar hadis yang sering kita hafal, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah ya. Ajarannya surga nggak main-main ya. Mau masuk surga? Mau ya. Surga ada apa dalamnya? Istana, bidadari cantik jelita. Iya. Cuman pertanyaannya, bidadarinya mau nggak sama kalian? Wah, ya. Kalau di dunianya ya nggak semangat menuntut ilmu atau berisik majelis ilmu, bidadarinya nggak mau ya. Karena itulah ya mahal surga itu. Inna sil'atallahi ghaliyah wa inna sil'atallahi al-jannah. Rasulullah, sungguhnya perniagaan ya dagangannya Allah itu mahal, dan sungguhnya perdagangan Allah itu adalah surga ya. Gak bisa dibandingkan dengan yang kita bayangkan ikhwafillah. Tapi para ikhwafillah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, pada malam hari ini kita akan mentadaburi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah nasihat ya, yang datang dari lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis petuah-petuah, ajaran-ajaran yang mana tentu kita seorang hamba Allah
kalau ingin mau bahagia, ingin sukses, ingin selamat di dunia akhirat, kuncinya apa ya? Ya, kuncinya ya, kalau kita ingin bahagia di dunia akhirat tentunya mengamalkan syariat Allah dan syariat Rasul. Ya. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan iman, kebahagiaan amal soleh, kebahagiaan seorang yang dekat kepada agamanya, kebahagiaan yang mana ya dekat dengan sunnah-sunnah Rasul. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya, walaupun mungkin sana ada kebahagiaan yang semu, kebahagiaan harta, kebahagiaan jabatan, kebahagiaan tahta wanita, perhiasan, ya, dan jabatan. Namun kebahagiaan yang hakikatnya, kebahagiaan yang sempurna yang akan terus langgeng sampai meninggal dan di hari kiamat di akhirat adalah kebahagiaan apa? Iman, amal soleh, ya. Maka cuma ya seorang di dunia ini letih, capek, lelah mencari kebahagiaan, mencari jabatan, mencari harta, namun lupa dengan akhirat, ya. Nah, maka ya al-kais, ya, orang yang cerdas adalah orang yang ya mengerti akan kebahagiaan hakikatnya, yaitu dengan iman dan amal soleh. Dan itu tidak bisa diraih para ikhwafillah kecuali dalam mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kita bisa beramal soleh, kita bisa beriman dengan keimanan yang baik dan benar kecuali kita mempelajari agama kita yang mulia. Karena di dalamnya Al-Quran dan hadis petunjuk. Di dalamnya adalah hidayah, ya. Di dalamnya adalah kebahagiaan yang hakiki. Maka kalau mau mencari kebahagiaan di mana? Di Al-Quran dan sunnah, bukan di mana? Di permainan-permainan yang melalaikan, tuh. Ya, bukan di tempat-tempat yang hiburan-hiburan, ya hanya sesaat. Bukan tempat-tempat kemaksiatan. Ya, itu juga mungkin bahagia, namun kebahagiaan yang semu, betul enggak? Ya, kebahagiaan yang hanya sesaat, setelahnya akan datang penyesalan dan kegalauan dan kegelisahan. Betul. Seorang yang memperturuti hawa nafsunya hanya akan datang kegelisahan. Ya, mungkin dia bahagia ketika mendapatkan syahwat yang diinginkan, namun setelah itu akan timbul ya kegelisahan, penyesalan, ya, dan seterusnya. Oleh karena itulah para ikhwafillah, kita harus ya giat dan semangat dalam mempelajari agama kita yang mulia, karena ini kebahagiaan hakiki. Di antaranya terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah. Di antara hadis wasiat Rasulullah yang kita hafal tentunya, ya, mungkin sudah ada yang banyak hafal, terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Siapa yang hafal Arba'in? Pada hafal ya? Ada yang hafal? Suluh. Cuma satu doang. Hadis Arba'in, di situ disebutkan sebuah hadis. Nah, hadis Arba'in ini hadis yang bagus, ya, khususnya para penuntut ilmu wajib menghafalkan Arba'in, 42 hadis yang tulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Karena dalamnya kumpulan-kumpulan pokok-pokok, ya, adab-adab akidah, ya, dan ajaran-ajaran Islam yang asas, ya, yang sumber. Oleh karena itu orang yang hafal hadis Arba'in, dia insya Allah akan dikuatkan agamanya, ya. Apalagi dia memahaminya, nggak hanya hafal, ya, tapi dipahami. Nggak hanya hafalan untuk setoran syarat wisuda pada takut hafalin, ya. Nah, itu juga bagus dihafalin, tapi kalau bisa juga dipahamin sehingga menghasilkan pemahaman, kemudian mengamalkannya, ya. Nah, apapun ilmu, ya, kita harus pahami dan dihafal. Di antara hadisnya, ya, yaitu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, la tahasadu. Nah, dengar? Nah, sudah dengar kan? La tahasadu. Terus wala tanajashu wala tadabaru wala tabaghadu. Terus wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Terus wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yazlimuhu wala yahkiruhu wala yakhzuluhu. At-taqwa hahuna, yashir ila sadrihi salas marat. Taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahu muslim. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Masya Allah, banyak yang hafal, alhamdulillah ya. Luar biasa pada hafal hadis Rasul ya. Luar biasa, ini nikmat ya ikhwah, daripada hafal musik ya, daripada hafal nyanyian ya, daripada hafal yang nggak jelas ya, nggak dapat pahala malah dapat dosa. Nikmat belajar di pesantren yang dihafal hadis, apalagi dihafal Quran ya. Masya Allah ya. Apa artinya ya Nabilah? Kata Rasulullah, mungkin kalian sudah pernah baca artinya. Kata Rasulullah, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian kaum muslimin, para sahabatku, saling dengki, saling hasad ya. Janganlah kalian saling tanajashu, saling apa? Membeli menaikkan harga jualan orang lain dengan tujuan memberikan mudarat ya kepada orang lain. Bukan tujuannya dia membeli, cuma untuk ya memudaratkan orang lain. Tanajashu ya. Nah, nanti kita jelaskan. Wala tabaghadu, dan juga janganlah saling membenci. Ya. Tepatnya sini nih ya, yang suka musuh-musuhan ya. Habis ini nanti yang musuhan lagi ya, salam-salaman ya, baik-baikan, peluk-pelukan. Waduh ya. Pelukan maksudnya ya bersalaman ya. Karena Rasulullah melarang wala tabaghadu, jangan saling membenci. Nggak boleh benci muslim ya ikhwah. Wala tadabaru, bahkan dilarang kita saling membelakangi. Tahu membelakangi? Ya, buang muka. Waduh, ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Kemudian Rasulullah pun melarang, janganlah kalian menjual di atas penjualan saudara kalian. Apaan ya? Dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Setiap muslim saudaranya muslim yang lain. Enggak boleh dia menzolimi, enggak boleh dia merendahkannya, enggak boleh dia menelantarkannya, enggak boleh dia apa? Ya, udah ya, menelantarkan, menzolimi, merendahkannya. Ya. Setiap muslim atas muslim yang lain apa? Takwa adalah di hati, dan setiap muslim atas muslim yang lain bersaudara, takwa ada di hati. Dan cukuplah seorang muslim ya dikatakan minasyar, melakukan perbuatan keburukan ketika dia merendahkan saudaranya yang lain. Nah, karena sungguhnya apa? Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Apanya haram? Hartanya ya, kehormatannya, dan adamuhu wa maluhu wa irduhu, ya, harta, darahnya, dan kehormatannya. Para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat,
Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang panjang ini ya ikhwah, ya, hadis yang mulia ini kalau diamalkan sama kita semua atau kaum muslimin atau manusia secara umum, apa yang terjadi? Wah, akan hidup harmonis ya, akan tercipta kehidupan yang bahagia. Dan itulah ajaran Islam. Jadi tidaklah Islam itu mengajarkan kebencian, ya. Tidaklah Islam mengajarkan kebengisan atau mengajarkan apa? Terorisme, kekerasan, ya. Enggak, ya. Islam agama yang rahmatan lil alamin, ya. Maka Nabi sallallahu diutus, ya, diutus sebagai rahmat, ya, sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan Nabi kita sallallahu Nabi rahmah, Nabi yang memiliki sifat kasih sayang. Makanya lah lihat akhlak Nabi sallallahu penuh dengan kasih sayang. Nabi sallallahu sangat apa? Mencintai umatnya dan enggak mau ada ajaran-ajaran yang memberatkan pada umatnya. Benar enggak? Sampai Nabi sallallahu mengatakan dalam hadis-hadisnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat, ya kan? Apa kalian di kitab fikih, kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku, saya akan wajibkan mereka siwak setiap mau salat. Setiap mau salat kita diwajibkan bawa siwak semuanya, ya. Tapi enggak diwajibkan karena mungkin berat, ya, lupa lah apa, ya. Agama Islam agama yang rahmat. Makanya di antara rahmat Islam ya ikhwafillah, Islam menutup semua celah-celah yang menjadikan apa? Persaudaraan antara kaum muslimin itu renggang. Persaudaraan antara kaum muslimin terputus. Nah, di antaranya tidak boleh saling hasad, saling dengki. Apa itu dengki? Apa itu hasad? Apa itu dengki, hasad atau iri, ya? Syirik, bukan syirik dosa besar, tapi hasad, iri, dengki yang mana maknanya dia menginginkan apa? Membenci dan tidak senang orang lain mendapatkan nikmat. Nah, itulah matanya benci, hatinya panas ketika saudaranya dapat nikmat, tetangganya ya dapat mobil baru, masya Allah, kendaraan baru, ya, atau mungkin dapat jabatan baru, atau punya ilmu yang lebih dari dirinya, hafal Al-Quran 30 juz, masya Allah, ya, hafal hadis-hadis. Nah, dia iri, dia benci, hasad yang tercela ketika dia iri dan benci agar apa? Nikmat yang didapatkan oleh saudaranya ini hilang. Itulah yang dicelanya. Dia nggak mau, kenapa kok dia dikasih nikmat, saya enggak, ya? Kenapa enggak saya? Kok dia? Kenapa kok dia pinter, saya kok apa? Enggak pinter seperti dia. Waduh, kenapa hafalannya hebat, kok saya enggak hebat? Ya Allah, mudah-mudahan ya saya lebih pintar dari dia dan dia jadi bodoh, ya. Nah, dia benci, hasad, iri, ingin nikmat yang ada pada saudaranya hilang, ya, dan pindah ke dirinya. Inilah hasad yang tercela, ikhwatillah. Ada di sini yang punya hasad kayak gini? Ada enggak? Semua orang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, punya sifat hasad, ikhwah. Ya, al-hasadu maradu min amrodi nafsi. Hasad itu penyakit dari penyakit jiwa yang ada pada setiap kita. Semuanya ada. Kita ini punya sifat hasad. Penuntut ilmu hasad, para pedagang hasad, ya, para pekerja juga hasad. Bagaimana menjatuhkan saudaranya biar nyungsep, ya, biar ya dia nggak sukses, saya aja, saling bersaing yang nggak sehat. Ada. Menurut ilmu pun sama, ya.
Nah, ini yang tercela ya khabillah ya. Walakinna kata Syekhul Islam Taimiyah, walakinnal al-karima yukhfi wal laima yudhhir. Al-laima yudhhir, akan tapi orang yang tercela yang nggak bisa menjaga sifat hasadnya menampakkan. Dia tampakkan ya hasadnya dengan terang-terangan ataupun dengan tidak terang-terangan ya. Dengan terang-terangan bagaimana? Menampakkan hasad saudaranya dengan terang-terangan. Langsung dia bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dia jatuhkan miskin ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ya. Doa yang buruk ya. Bisa nggak? Bisa terjadi hasad ini ya. Langsung terang-terangan ya. Nah, kalau seorang yang mulia dia menyembunyikannya, ada dia lawan. Wah, saya pasti ada orang itu sifat iri ya. Tangganya dapat nikmat, aduh saya kapan ya. Tapi dia melawan ya. Nah, ini seorang yang mulia ada pasti sifat iri, namun dia nggak membiarkan terus agar setan mempengaruhinya. Bahkan ya khafillah, saking bahayanya hasad, innal hasad ya yaqulu al hasanat kama yaqul al hatabu kama yaqulun narul hatab, kata Rasulullah, sungguhnya hasad itu dengki memakan kebaikan-kebaikan kita, pahala kita itu bisa hilang sebagaimana api memakan kayu bakar ya. Saking bahayanya hasad, kita pun berlindung dari orang yang punya sifat hasad dalam surat apa? Surah Al-Falaq, apa bunyinya? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, berlindung dari orang yang memiliki sifat hasad. Kalau kita diperintahkan untuk berlindung, berarti orang yang hasad itu jelek apa baik? Jelek, buruknya. Saking buruknya kita minta perlindungan dari orang yang hasad. Oh, ya. Jadi, ya Fabila, kenapa sih nggak boleh hasad sekarang? Kenapa kita nggak boleh hasad? Kenapa? Kenapa sih nggak boleh hasad? Boleh nggak hasad? Boleh Ustaz. Iya, kan pernah belajar hasad itu boleh. Kata Rasulullah, la hasada illa fisnatain, tidaklah hasad dibolehkan kecuali dalam dua hal. Tahu kan? Yang pertama, rajulun atahullahu ilma wa 'allamahu, ya, orang yang diberikan ilmu mengajarkannya, dia pingin seperti orang ini namun nggak ada niatan agar hilang ilmunya, enggak. Dia pingin semisal dia agar saya bisa seperti dia mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu. Ini hasad yang terpuji ya. Namanya istilahnya ghibthah. Nggak ada keinginan biar hilang ilmunya, biar jadi bodoh orang itu, didoakan, enggak. Ya. Yang kedua, hasad dalam orang yang diberikan harta. Dia infak, dia banyak sedekah, dia pun ingin seperti dia. Ini boleh. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak boleh hasad? Kenapa? Ya karena Rasulullah melarang hasad. Ya terus kenapa? Rahasianya kenapa nggak boleh hasad? Siapa yang tahu? Kenapa kita dilarang hasad? Ayo. Kenapa? Karena mau makan kebaikan Ustaz, nanti kebaikannya hilang. Iya, tadi juga hadis. Kenapa? Siapa yang jawab? Mana nih jawab? Gak ada. Sekarang giliran suruh ngomong. Giliran dia suruh malah ngomong. Waduh, ini kebalikan. Ayo, siapa yang berani ngomong? Kenapa? Gak boleh hasad. Waduh, kenapa Mar? Yang gak kedengeran, suaranya kencang. Menghilangkan rasa syukur. Bagus, tuntas. Karena juga dia menghilangkan rasa syukur. Kenapa menghilangkan rasa syukur? Yang Allah berikan pada dirinya, dia dapat nikmat apa enggak? Nikmat juga dapat, ya. Kenapa nggak boleh hasad ikhwah? Karena secara tidak langsung berarti dia telah apa? Telah melawan takdir Allah. Benar nggak? Allah mentakdirkan orang kaya jadi kaya, orang miskin jadi miskin. Siapa yang mentakdirkan? Ya. Allah yaqdiru apa? Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki seorang dan menyempitkan. Siapa yang menjadikan orang kaya dikasih nikmat? Siapa? Allah. Berarti kalau dia hasad secara enggak langsung, dia itu telah melawan takdir Allah. Enggak ridho saya dengan takdir Allah. Benar enggak? Padahal masing-masing kita sudah ditakdir
takdirkan. Yang kaya jadi kaya, miskin jadi miskin, semuanya udah ditakdirkan ikhwah. Bahkan lan tamuta ahadun hatta yukmilu rizqaha. Tidaklah seorang meninggal dunia kecuali dia akan mendapatkan sempurna rizkinya ikhwah. Jadi kalian gak usah takut sama rizki, karena udah ditakdirkan, tinggal usaha, dan kita tidak akan mati sampai kita dapat rizki yang udah ditetapkan. Iya. Ada orang kakek-kakek katanya cerita kecemplung sumur. Waduh, mati dah. Udah kakek-kakek cemplung sumur, ditolongin ke bawah, diangkat masih hidup. Masya Allah. Gimana kek? Ya alhamdulillah saya masih hidup ya. Sampai hidup, wah itu kayak minum biar sehat. Habis minum alhamdulillah. Habis itu jalan ke Sandung Batu mati. Jalan malah Sandung Batu meninggal. Berarti rezeki terakhirnya apa? Minum es tuh ya. Kalau dia belum minum es belum meninggal dunia. Kok yang kecemplung malah nggak mati? Iya, dia rezekinya sampai sempurna. Kita nggak akan meninggal sampai kita dapat rezeki yang Allah tetapkan. Jadi nggak usah menggubu-gubu. Oh pengen ini, pengen sikut ini, terus saya pengen menjatuhkan dia. Kalau Allah nggak mentakdirkan, nggak akan sampai. Makanya dalam hadis apa? Law ijtama'a ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu alaika. Hadisnya apa? Rufi'atil aqlam wa jafatis. Kalau semua orang berkumpul seluruh bumi untuk ngasih kalian rezeki, kasih apa? Harta, tapi Allah nggak kehendaki, nyampe nggak hartanya? Nggak nyampe. Begitu juga semua orang di bumi ini berkehendak menghalang-halangi agar harta nggak nyampe ke kita rezekinya. Kalau Allah yang akan memberikan rezekinya, nyampe nggak? Nyampe, iya. Nah, jadi yang pertama ya Pak, orang yang hasad itu dia telah secara nggak langsung nggak ridho dengan apa? Nggak ridho dengan takdir Allah. Dan di antara juga dia telah apa? Menuduh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir yang Allah tetapkan atau hikmah-hikmah yang Allah tetapkan. Itu apa enggak? Oh, Allah ini ya secara nggak langsung lisannya itu ngomong, ya Allah, harusnya saya yang dikasih nikmat. Benar enggak? Bukan dia ya, bukan orang itu. Nah, itulah bahayanya ya Pak. Makanya hasad dosa besar ya. Dan mudah-mudahan di sini nggak ada yang hasad ya. Ada yang hasad nggak di sini? Temennya habis liburan ya, pulang tasnya penuh dengan makanan. Wah ya. Habis itu nggak bagi-bagi lagi ya. Waduh ya. Ya, makanannya banyak, penuh ya, dompetnya tebel. Waduh ya. Gak dikasih saya, mudah-mudahan habis makan sakit perut lu. Nah, ini gak boleh ya. Doa keburukan ya. Dan gak boleh hasad rezeki dia ya. Dan kita sebagai seorang muslim gak boleh mendoakan keburukan. Wala tahasadu. Ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua apa? Wala tanajashu. Gak boleh kita ini tanajus. Najis. Apa itu ikhwah? Menaikkan harga ya, bukan tujuannya untuk membeli. Nah, ini nggak boleh ya. Boleh nggak? Khususnya di permasalahan lelang-lelangan ya, atau lelang ya, mazat ya. Ayo saya lelang handphone saya, siapa yang mau beli? Yang tertinggi dia yang berhak. Ya 1 juta, saya 10 juta, padahal nggak mau beli dia. Ya, wah mantap sudah. Ada lagi, saya 20 juta. Ini menaikkan harga yang sebenarnya dia tujuannya nggak membeli, cuma untuk tujuan biar apa? Menaikkan harganya. Oh, biar orang yang beli akhirnya tambah rugi gitu kan? Nah ini nggak boleh khofillah, bernajis ya. Kenapa dilarang? Karena memudaratkan orang yang akan membeli ya, atau ya
dia menawar dengan tawaran yang tinggi, padahal tujuannya bukan maksud membeli. Lagi ada yang jual beli transaksi, saya berani dah, harganya 10 juta. Berani, bagaimana Pak, bisa lebih naik gak dari dia? Padahal orang ini kong kali kong gitu ya, udah sepakat, kamu pura-pura nawar ya yang tinggi biar nanti yang nawarnya lebih tinggi lagi. Ini najis ya, boleh dalam Islam karena memudaratkan orang yang mau membeli barang tersebut. Wala tabaghadu, enggak boleh juga saling membenci. Khafillah, enggak boleh ya. Saling benci. Siapa yang sini suka membenci, permusuhan? Membenci, kita benci itu boleh sama siapa? Sama siapa membencinya, Eva? Sama orang siapa? Orang kafir. Orang muslim itu gak boleh dibenci, dimusuhi. Boleh dibenci satu doang orang muslim. Kapan? Kapan? Apa Sahdan? Tadi mau jawab? Boleh. Kapan boleh dibenci? Kapan? Saudara kita muslim boleh kita benci satu keadaan doang. Kapan tuh? Kapan? Nggak boleh berarti sama sekali. Tapi sering benci temannya. Benci itu ngatainya, meledekinya, membulinya. Waduh, apalagi ya, mengusilinnya. Itu tindakan-tindakan membenci seseorang. Nggak boleh. Hanya satu yang kita boleh benci dari saudara kita. Kapan itu? Sahih mumtaz ya. Saat teman kita bermaksiat, kita benci dengan perbuatan maksiatnya, bukan orangnya ya. Seorang yang bermaksiat, ini kita nggak senang dengan maksiat saudara kita, betul nggak? Nah, seorang muslim berbuat maksiat dosa, ya, maka kita wajib nasihati dan kita nggak senang, kita benci dengan perbuatannya, tapi orangnya diapain? Nasihatin ya. Kalau kita takut terjerumus, ya udah nggak usah berteman dengannya. Tapi seorang muslim yang gak maksiat, kayak di sini semuanya orang-orang baik, teman-teman baik, maka nggak boleh dibenci, ya, nggak boleh saling musuhan. Siapa sini musuhan? Atau dibully, atau diledekin, atau disorakin. Lagi nanya, ya, ngomongnya nggak jelas, ya, ini dibully, nggak boleh, wah, ya, biarin dia, biarkan ngomong. Kalau antum mau ngomong ya ngomong, nggak ada seperti itu ya. Ini tindakan-tindakan membenci. Yang kita boleh benci siapa? Orang kafir. Tuh, benci orang kafir itu yang bunuhin siapa? Saudara kita di Palestina, ya. Saudara kita muslim, ngapain kita benci? Tapi Ustaz dia ngeselin Ustaz ya. Maka sikap kita apa? Nasihatinnya caranya gimana? Bukan secara terang-terangan, face to face. Apa tuh? Face to face apa? Berduaan. Waduh, ngapain berduaan? Ya, berduaan, makan bakso berduaan. Waduh, yuk anak traktir makan bakso. Anak sedikit ada masukan nih untuk antum. Nah gitu, ambil makan bakso ya kan? Enak tuh ya. Apa ya? Itu nasihat namanya. Jangan terang-terangan di hadapan teman-temannya, malu dia. Akhirnya bukannya nerima malah sebel, ya, benci. Ini siapa sih nasihatin saya? Nggak boleh. Dalam Islam nasihat gak ada adabnya. Di antaranya kita berusaha menasihati saudara kita dengan cara yang baik. Apalagi yang nasihati pemimpin, ya nggak boleh di kelayak ramai. Wala yabi ba'dukum wala tadabaru, dan jangan membelakangi. Nggak boleh membelakangi, ya, saling menghajar, ya. La yahillu muslim
an yahjara akhahu fawqa salas, tidak halal seorang muslim menghajar atau memboikot temannya lebih dari 3 hari. Nah, kalau musuhan boleh berapa hari? 3 hari cukup ya. Sehari benci-benci gitu kan, 2 hari tetap benci, 3 hari tetap benci, 4 hari bayang lagi, main bola lagi bareng. Itu muslim, kata Rasulullah, fawqa salas, nggak boleh lebih dari 3 hari. Yaltaqi hadza fa yuridu hadza wa yuridu hadza, bertemu 2 orang ini belakangi, nggak mau dia diucapin salam aja assalamualaikum, nah nggak mau jawab salamnya, mending salam sama embe sama sapi, kalau salamin masih jawab apa? Embe gitu kan. Kalau manusia kalau udah benci nggak mau jawab salam gitu kan. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, dan yang terbaik antara kedua orang yang benci adalah yang memulai salam, assalamualaikum. Nggak boleh menghajar temannya kalau lagi marah-marahan, sebatas 3 hari. Besok marah lagi 3 hari lagi, besok marah lagi, cukup 3 hari. Sama muslim bersaudara ya. Jadi di sini yang musuh-musuhan, aduh ya, damai. Indonesia damai ya. Nggak boleh berantem ya ikhwah. Makanya dilarang wala yabi ba'dukum ala bai ba'd, nggak boleh menjual atas penjualan yang lain. Apa maksudnya ikhwah? Nggak boleh menjual dengan penjualan lain, nggak boleh melamar di atas lamaran yang lain juga sama. Ini ada hadis yang lainnya. Ada orang menjual, saya jual handphone, kamu beli, tiba-tiba saya mau beli dong. Kemudian tiba-tiba ya, si A mau beli handphone B ya. Si A udah nawar, gini-gini harganya berapa? 1 juta. Tiba-tiba C datang. Apa yang C ini? Merusak transaksi 2 orang ini. Apa yang dilakukan? Datang ke si A yang tadi beli, bilang apa? Senggol-senggol. Aneh bisa datangin handphone itu harganya lebih murah, gitu, atau lebih keren, ya, mau nggak? Boleh nggak ini? Nggak boleh, wah dia belum selesai ya deal untuk transaksi jual belinya, tiba-tiba antum memasukkan tawaran pada orang yang sedang transaksi. Kenapa? Akhirnya dia kalau ditawarkan sama antum dengan harga yang lebih murah, barang lebih bagus, dia jadi beli nggak? Enggak, yang beli yang pertama jadi beli nggak? Nggak jadi. Akhirnya orang yang jualan benci tuh, siapa sih ini ya? Pese aja. Akhirnya berantem kan? Kalau ya rezeki yang halal lah, rezeki yang fair, kan nggak boleh menjual atas penjualan orang, di atas penjualan orang lain. Sama juga lamaran di atas lamaran orang lain juga boleh kok. Nah, ada orang yang lamar datang ke akad, waduh, ngelamar ya, kemudian apa ya, belum ada kepastian akhwatnya mengatakan iya apa enggak, tiba-tiba antum datang, waduh lebih keren lagi kan. Yang pertama bawa motor Supra atau bawa mobil Avanza, waduh padahal belum selesai lamarannya tuh ya, antum tiba-tiba datang melamar dia. Akhirnya apa tuh? Akhwatnya milih yang mana? Milih antum apa milih Avanza? Milih Supra dengan hafal 30 juz Ustaz. Masya Allah. Ya itu aja. Iya. Akhirnya bingung kan akhwatnya. Wah, nggak boleh, makanya sampai akhwatnya memberikan kode kalau nggak mau. Nah, kadang kode akhwat berbeda-beda ya. Kadang bilangnya apa? Pengalamannya. Kadang bilangnya mau belajar kuliah dulu gitu kan. Itu kode untuk antum, jangan sampai iya saya tunggu sampai lulus. Ya, padahal itu nggak mau sama antum itu ya. Tunggu sampai waktu lulus 10 tahun pun saya tunggu. Masya Allah. Atau enggak mau nikah dulu dah hari-hari ini, ntar aja gitu kan. Itu kode, maksudnya nggak mau ya. Antum move on, waduh ya, bisa move on. Iya, jangan
maksa ya, cari akhwat yang lain banyak. Dan nggak boleh tadi ngelamar di atas lamaran yang lain ya ikhwafillah ya. Nah sama tuh kayak hasad, ada orang hasad ya, dia melamar akhwat fulana ya, yang mana apa ya, fulana ini mungkin orangnya memiliki kedudukan yang bagus ya, sedangkan ikhwatnya biasa aja ya. Kemudian dia hasad, wah kalau dia nikah nanti jadi orang hebat ini kan, jadi mulia, jadi bersaudara, kemudian mengangkat derajatnya. Ini hasad juga dia maju ya, atau menghasati ya, jangan sama fulan itu nggak bagus gini ya. Itu namanya juga hasad ya. Apalagi kalau dia maju sama saya aja, waduh ya. Nah, itu dilarang ya ikhwafillah. Ya, semuanya ini hal-hal yang apa? Yang merusak persaudaraan muslim, karena sesama muslim bersaudara besar. Apa ayatnya? Innamal mu'minuna ikhwah. Makanya hadis ini al muslim akhul muslim, saudara. Jadi kalian adalah bersaudara. Saudara enggak? Kalau bersaudara itu apa? Akan saling apa? Mencintai. Waduh, jangan cinta maksudnya cinta iman ya, mencintai, menolongnya, membantunya, benar ya? Saudara kalian gitu kan? Iya, kalian juga sama saudara ya. Jadi jangan juga malah menzalimi, nggak ada ya, nggak seperti itu. Itulah muslim ikhwafillah. Ini ya hadisnya sebenarnya masih ada lanjutannya, namun nggak azan ya. Demikianlah sedikit mungkin beberapa wasiat Nabi SAW untuk kita semua ya, enggak hanya dengar ya, tapi kita amalkan ikhwafillah. Cukup ya Pak? Cukup ya. Jadi ada pertanyaan di sini? Man indakum soal? Alias Ustaz kalau kelas saya nanya man indakum soal? Siapa yang mau nanya? Ya. Baik ya. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian menjadi bersaudara yang lebih kuat ya, sesama teman ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Nah, tadi bikafaratul majlis wa fillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر